Baik, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar cara menulis Markdown di Jupyter Notebook. Pertama-tama kita buat file Jupyter Notebook. Klik kanan New File atau klik icon ini untuk membuat file yang akan kita tulis. Contohnya misalkan test markdown.pynb. PYNB itu ekstensi untuk Jupyter Notebook. Ya, jadi di Jupyter Notebook itu ada sel kode, ada Markdown. Kode itu untuk menjalankan kode Python, sementara Markdown untuk menulis keterangannya. Di dalam Markdown, kita bisa menulis heading, teks tebal dan miring, kita bisa membuat list, kemudian kita bisa memasukkan link, gambar. Ini adalah dasar-dasar Markdown, basicnya. Kemudian yang lebih advance, kita bisa menambahkan rumus matematika, baik secara inline ataupun secara block. Kemudian kita juga bisa menambahkan kode, inline dan block. Kemudian ada juga fitur tambahan, block quote, ini seperti kutipan. Ada juga horizontal line untuk memisahkan bagian. Ini garis lurus saja gitu, seperti pemisah bagian. Kemudian kita juga bisa membuat tabel. Kita mulai dari yang pertama, yaitu heading. Untuk heading, ada beberapa heading yang bisa kita gunakan. Ini sama dengan di Microsoft Word ya. Ada heading 1, heading 2. Untuk menuliskan heading, kita tambah pagar ya. Pagar 1 itu berarti heading 1. Heading 2 berarti pagarnya 2. Heading 3 berarti pagarnya 3. Seperti itu. Nah, ini bermanfaat ketika kita ingin membuat subjudul. Nah, ini ketika kita sudah membuat heading dan kita simpan, di dalam outline itu terdeteksi ada hierarki dari heading-heading yang sudah kita tulis. Contohnya, misalkan kita ingin membuat pengenalan Python. Ini judul dari Markdown yang akan kita tulis. Kemudian misalkan pertama kita menjelaskan tentang apa itu Python ya. Kemudian bagian kedua kita menjelaskan tentang tipe data di dalam Python misalkan. Nah, di dalam sub ini kita bisa menambahkan heading lagi. Contohnya misalkan ada integer. Kita jelaskan kemudian apa itu integer. Kemudian ada string. Kemudian ada tuple, begitu seterusnya ya. Nah, ini otomatis di dalam outline sudah terdeteksi. Ini bermanfaat ya, supaya kita bisa menulis dengan lebih terorganisir ya. Nah, itu heading. Yang kedua, teks tebal dan miring. Ini kita bisa tebalkan dan miringkan. Contohnya dalam penjelasan mengenai Python. Python adalah bahasa pemrograman yang efisien dan cocok untuk digunakan dalam metode numerik, seperti itu. Misalkan kita ingin menggarisbawahi efisien, kita akan membuatnya menjadi tebal. Kita beri bintang 2 di sebelum dan setelah string yang akan kita tebalkan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membuat miring, misalkan kita akan memiringkan kata cocok, kita beri 1 bintang sebelum dan setelah string
yang ingin kita miringkan seperti ini. Efisien jadi tebal, cocok jadi miring. Kemudian selanjutnya adalah list ya. Ini anggap kita ganti tipe data di dalam Python. Saya akan buat menjadi list. Caranya tinggal ditambahkan strip, misalkan integer, string, boolean, auto. Nah, seperti itu. Kalau kita oke, ini akan menjadi list ya. Ini unordered list. Tapi kalau kita ingin menambahkan number list, misalkan angka 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa tulis secara utuh semuanya dalam satu sel, atau kita bagi-bagi berdasarkan blok ya. Misalkan ini untuk mempermudah kita membagi bagian-bagian, kita pindahkan ini ke blok selanjutnya. Kita cut, kemudian kita tambah markdown di bawahnya. Seperti itu, kita bisa melakukan itu. Ya. Escape ya. Jadi untuk mengokehkan bisa menggunakan escape atau bisa menggunakan tanda centang di sebelah kanan. Stop editing cell atau escape ya, itu sama aja. Selanjutnya untuk menambahkan link. Contohnya di dalam markdown ini saya ingin menambahkan, misalkan Python dapat di-download di situs resminya, yaitu misalkan saya ingin menambahkan link di sini, kita tulis judul linknya di dalam kurung kotak, adapun linknya di dalam kurung biasa. Misalkan Python homepage ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan linknya, contohnya https python.org ya. Kalau kemudian kita tambahkan titik di ujungnya, kita escape, nanti tampilannya seperti ini. Ini bisa kita klik masuk ke halaman Python, masuk ke halaman yang alamatnya kita sudah tambahkan di sini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar, contohnya di bawah sini. Contohnya di bawah sini saya ingin menyisipkan gambar Python. Caranya dengan sintaksnya seperti ini. Kita beri tanda seru, kurung kotak, dan kurung biasa. Kurung kotak ini untuk menulis judul gambar Python atau misalkan logo Python. Di sini adalah link dari gambar yang ingin kita sisipkan. Dalam hal ini, di folder tempat saya bekerja, saya sudah menambahkan logo Python dengan nama Python strip logo. Kalau dibuka, ini tampilannya seperti ini. Kita bisa menyisipkan logo tersebut dengan menambahkan link di sini. Berhubung ini di dalam folder yang sama, jadi kita tinggal menuliskan nama filenya, python strip logo.png. Seperti itu. Ya, ini bisa kita klik, bisa kita biarkan saja. Nah, kalau kita escape, maka gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya ini cukup besar. Misalkan kita ingin mengatur gambarnya supaya ukurannya lebih kecil. Sebenarnya markdown aslinya ya atau defaultnya tidak memiliki fitur untuk mengatur ukuran atau posisi. Tapi kita bisa membuat gambar itu lebih kecil atau kita atur posisinya dengan menggunakan sintaks HTML. Karena secara default sintaks HTML itu bisa dibaca di dalam markdown.
Contohnya, saya ingin memasukkan image yang sudah saya simpan di folder ini melalui tag image yang dimiliki oleh HTML image, ya. Seperti itu. Di dalam tag image ini ujungnya kita kasih slash, ya. Ini adalah sintaksnya. Kita bisa tambahkan source, ya. Source-nya apa? Source itu gambar yang akan kita masukkan. Kemudian kita tambahkan alt text atau judulnya. Kita juga bisa menambahkan ukurannya, misalkan width, ya. Atau height-nya juga. Itu bisa kita tambahkan. Ya, source-nya apa? Source-nya nama filenya. Python strip logo.png. alt-nya judul gambarnya, misalkan logo Python. Width-nya saya ingin misalkan 50% dari total lebar file, 50%. Height-nya tidak saya tambahkan karena supaya rasionya tetap terjaga. Misalkan seperti ini. Kalau saya centang atau saya escape, maka kita bisa mendapatkan file Python, file gambar Python yang ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, coba kita hapus ini, ya. Anggap kita tidak akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan image. Hasilnya seperti ini. Tapi misalkan kita ingin membuat gambar ini menjadi posisi di tengah. Nah, lagi-lagi secara default itu tidak disediakan di dalam Markdown. Jadi kita bisa mengakalinya menggunakan tag yang lain, misalkan tag div atau p di dalam HTML. Contohnya yang paling mudah, kita menambahkan tag p. P itu artinya paragraf di dalam HTML. Seperti itu, kita awali dengan tag ini, kita akhiri dengan tag ini. Kemudian kita beri atributnya misalkan align sama dengan center. Nanti ini posisinya otomatis akan ke tengah. Seperti itu, ya. Oke. Ini contoh saya kurangi jadi 30% saja supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah cara menambahkan gambar di dalam Python. Selanjutnya, bagaimana menulis rumus matematika? Oke, di sini saya akan menambahkan satu section baru dengan headline 2. Menambahkan rumus matematika. Nah, ini isinya ada 2, baik secara inline atau block. Menambahkan rumus matematika bisa dengan 2 cara, yaitu secara inline atau block. Nah, ini subjudulnya saya tambahkan misalkan subjudul headline 3, inline equation. Yang kedua block equation. Nah, kalau inline equation seperti ini, misalkan saya membuat soal, diberikan matriks, ya. Saya ingin menulis matriks AX sama dengan B, ya. Nah, kalau kita ini tulisannya bukan equation, tulisannya seperti tulisan biasa. Tapi saya ingin membuat ini sebagai equation. Caranya adalah dengan menambahkan $ di sebelum dan setelah teks yang akan kita ubah menjadi equation. Seperti ini. Oke. Nah, jadi akan terlihat berbeda tulisannya. Ini adalah tulisan equation. Contoh yang lain misalkan diberikan persamaan non linear berikut. Ya, misalkan saya ingin x pangkat 2, ya, tambah y atau tambah 2x, ya, kurang 3.
sama dengan 5, misalkan seperti itu. Nah, ini sebentar. Ini saya enter lagi supaya turun. Diberikan persamaan nonlinear berikut. X pangkat 2, 2x min 3 sama dengan 5 ya. Ini bisa kita tulis sebagai equation dengan menambahkan dolar sebelum dan setelahnya. Sehingga tulisannya menjadi rumus seperti ini. X pangkat 2, 2x min 3. Jadi inline equation itu bisa digunakan untuk menulis equation yang ada di dalam baris. Untuk membuat block equation, kita buat 2 dolar, dan di antara kedua dolar tersebut kita tulis persamaan di dalam bloknya. Misalkan di sini saya ingin menuliskan diberikan sistem persamaan linear berikut. Contohnya persamaan 1, X ditambah 2Y tambah 3Y sama dengan 10 ya. Misalkan 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 5 ya. Kemudian 3X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 2. Untuk memisahkan antara baris satu dengan baris yang lainnya, kita bisa menggunakan 2 backslash. Nah, ini artinya baris ini akan berhenti di sini dan baris selanjutnya memulai baris yang baru. Kalau kita escape, maka hasilnya seperti ini. Ini satu blok isinya semuanya equation. Untuk informasi lebih lengkap mengenai rumus matematika, kita perlu memahami mengenai LaTeX. LaTeX itu sekumpulan script yang bisa digunakan untuk menulis rumus matematika. Penjelasan mengenai ini dapat dilihat di video yang lain. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan kode. Oke, saya buat section markdown yang lain. Misalkan di sini saya bisa membuat kode. Tapi di sini saya beri headline. Nah, membuat kode ini bisa kita gunakan diantaranya untuk meng-highlight kode dalam suatu baris, yaitu untuk inline code. Misalkan inline code seperti ini. Menulis laporan praktikum bisa menggunakan markdown di dalam Jupyter Notebook. Nah, misalkan seperti ini. Saya ingin meng-highlight markdown ini sebagai code. Ini bisa saya lakukan dengan menambahkan backtick seperti ini. Backtick itu biasanya di keyboard posisinya ada di paling kiri atas ya. Kalau kita enter, maka dapat dilihat ada style yang berbeda dengan tulisan yang lainnya. Sementara itu, untuk block code ya, kodenya dalam block bukan dalam inline, kita bisa menulis dengan backtick 3 kali, di bawahnya juga backtick 3 kali, dan kita bisa menulis kode di antara kedua backtick tersebut. Contohnya, misalkan anggap saya menulis script Python seperti ini, print halo, seperti itu ya. Saya klik enter, maka tampilannya seperti ini. Atau misalkan sebelumnya saya juga ingin menulis import NumPy SMP seperti itu. Nah, ini adalah kode di dalam blok ya. Selanjutnya ada juga fitur tambahan. Saya buat
Markdown yang baru. Di sini saya buat heading 2, ada fitur tambahan ya. Fitur tambahannya itu pertama ada block quote. Block quote itu kutipan. Kita bisa mengutip dengan style yang berbeda ya. Contohnya misalkan saya punya suatu kata mutiara yang ingin saya tuliskan di sini. Cara menulisnya dengan kurung segitiga ya. Knowledge is power misalkan. But character is more. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini seperti kutipan ya. Ada satu style tambahan di dalam kutipan tersebut. Selanjutnya, selain block quote, fitur tambahannya juga ada horizontal line ya. Horizontal line ini kita bisa tambahkan strip 3 kali. Kalau kita escape, maka akan terbentuk garis panjang secara horizontal. Ini sangat berguna kalau kita ingin memisahkan satu section dengan section yang lain. Misalkan di ujung section ini saya ingin menambahkan horizontal line untuk membedakan bahwa ini adalah section yang berbeda. Di sini juga misalkan saya ingin menambahkan 3 strip. Bisa dilihat ini adalah satu section misalkan. Di bawahnya satu section lagi seperti itu. Selain horizontal line ada satu lagi tabel. Misalkan saya punya hasil uji kinetika untuk menentukan order reaksi yang di dalamnya ada T dan ada konsentrasi A ya. Nah, ini lagi-lagi saya ingin coba membuat rumus dolar saya kasih underscore supaya A-nya miring, A-nya subscript. Nah, ini saya bisa beri tanda apa ini namanya ya. Ini posisinya tombolnya sama dengan backslash ya, tapi lurus ya. Ada T, ada ini. Nah, seperti itu. Ini headnya ada T, ada CA ya. Nah, bagaimana jadinya? Oke, tabel seperti itu ya. Ini belum jadi tabel ini. Nah, untuk memisahkannya kita klik enter saja supaya turun. Nah, misalkan seperti ini, saya punya T, saya punya CA, kemudian saya beri garis ini untuk membedakan. Nah, bahwa ini adalah sebagai head, sebagai baris paling atas judulnya. Kemudian saya beri ini angka 0 seperti itu. Konsentrasi A-nya misalkan 1. Kemudian pada 5 menit misalkan ininya 0,82 seperti itu. Kemudian pada 10 menit konsentrasinya 0,67 misalkan. Pada 15 menit konsentrasinya 0,65 0,55. Kemudian pada 20 menit konsentrasinya 0,45 seperti itu ya. Kalau kita escape, maka hasilnya seperti ini. Akan menjadi tabel. Demikian penjelasan singkat tentang Markdown. Adapun untuk penjelasan LaTeX akan saya sampaikan pada video yang lain. Terima kasih.